Gus Dur. Ketika Islam disingkirkan oleh demokrasi yang tak demokratis. Di tengah gegap gempita reformasi, seorang ulama, intelektual, dan budayawan menduduki kursi tertinggi republik ini, K.H. Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur. Ia lahir dari rahim pesantren, dibesarkan dalam tradisi Nahdlatul Ulama, dan menjadi simbol Islam inklusif yang membela keberagaman. Tapi tragisnya, sosok yang paling mewakili suara Islam justru disingkirkan dari kursi kekuasaan secara halus namun kejam, bukan oleh rakyat, tapi oleh elit. Inilah wajah asli demokrasi Indonesia yang masih dikuasai poros kekuatan lama. Gus Dur bukan hanya dijatuhkan oleh lawan politiknya, tapi juga oleh sistem yang tak siap menerima pemimpin yang tak bisa dikendalikan. Ia tidak tunduk pada kartel partai, tidak patuh pada kekuatan oligarki, dan menolak kompromi dengan aktor-aktor politik lama yang ingin memelihara status quo. Tapi mari jujur dan adil, Gus Dur juga membuat sejumlah keputusan yang mengundang kontroversi. Ia membubarkan Departemen Sosial dan Informasi tanpa strategi pengganti yang jelas. Ia mengeluarkan dekrit pembubaran DPR-MPR yang tak diakui, justru menjadi bumerang yang mempercepat kejatuhannya. Ia terlalu percaya bahwa moralitas bisa mengalahkan sistem busuk yang tertanam dalam. Namun bukan itu alasan ia dijatuhkan. Bukan jatuh karena kebijakan, tapi karena keberanian. Ia membuka dialog dengan Papua, memberi ruang kebebasan pada minoritas, dan tak segan menyerang balik militer yang mencoba bermain politik. Islam moderat yang ia bawa dianggap ancaman oleh mereka yang ingin Islam dijauhkan dari kekuasaan. Gus Dur tak diinginkan oleh elit meski dicintai banyak umat. Inilah ironi reformasi. Ketika rakyat berteriak untuk keadilan, justru wakil dari umat Islam yang bersuara untuk keadilan disingkirkan. Dan umat banyak yang diam. Bahkan sebagian ikut bersorak, menelan propaganda, politik yang memutarbalikkan niat, tulus menjadi tuduhan tak berdasar. Apakah kita belajar dari sejarah ini? Hari ini sistem demokrasi masih berjalan tanpa arah yang jelas. Memorandum kepercayaan di ruang parlemen bisa berubah menjadi palu godam politik. Bukan aspirasi rakyat. Lalu siapa yang berani bertanya? Apakah kita akan terus membiarkan duri dalam tubuh bangsa ini tetap menusuk dan meracuni? Atau berani mencabutnya meski menyakitkan demi kesembuhan? Gus Dur mungkin bukan sosok yang sempurna, tapi ia adalah pelajaran. Bahwa ketika seorang tokoh Islam duduk di tampuk kekuasaan tanpa bisa dikendalikan, maka sistem akan bekerja untuk menyingkirkannya. Demokrasi boleh hidup, tapi Islam sebagai kekuatan kultural dan politik tetap diminta untuk diam atau dipinggirkan. Suara langit tidak diam. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.